Saudara Presiden Joko Widodo baru-baru ini melakukan kunjungan kerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di mana salah satu agendanya yakni memberikan pengarahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau. Dalam arahannya, beliau berpesan agar selalu pantau dan sigap merespon fluktuasi kasus COVID-19 untuk tekan laju penularan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada tanggal 19 Mei 2021 itu, Jokowi dalam pengarahannya mengenai penanganan pandemi COVID-19 menegaskan fluktuasi kasus penularan COVID-19 harus terus dipantau pemerintah masing-masing daerah dalam rangka menjaga keseimbangan gas dan rem antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, dengan dinamika data yang selalu terpantau itu, segenap komponen pemerintahan daerah dapat bersiaga, menaruh kewaspadaan dan berkonsolidasi untuk menekan laju penularan. Berbicara kondisi di Kepri, terungkap bahwa jumlah kasus Agustus tahun lalu masih 362. Kemudian masuk Oktober sudah melompat menjadi 1.240. Sempat turun di bulan Februari sampai 192. Namun di bulan Februari dan Maret ada kelengahan, sehingga bulan April dan Mei sekarang sudah mencapai 2.015 kasus. Jokowi pun mengingatkan gubernur dan Forkopimda untuk waspada dan hati-hati. Jangan lengah, jangan menunggu chaos baru kita bertindak, sudah terlambat. Hati-hati. Oleh sebab itu, kenapa saya datang ke Provinsi Kepri untuk mengingatkan agar kita semuanya hati-hati. Karena secara nasional, kasus aktif kita, puncak kasus aktif kita itu di awal Februari. Januari akhir sudah mulai naik, yaitu di angka 176.000 di awal Februari, 5 Februari itu 176.000. Tetapi karena kita belajar dari negara lain, saat itu Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan sama. Saya tanya, kenapa India bisa turun? Jawabannya, mikro lockdown. Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Presiden mengingatkan seluruh pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan rasio kesembuhan pasien tersebut, sehingga dapat mengurangi dan bahkan mencegah adanya korban jiwa dari COVID-19. Untuk diketahui, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kepulauan Riau masih berada pada angka 83%. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan angka kesembuhan sebesar 92%. Namun, pemerintah daerah harus secara detail melihat angka kasuistik di wilayahnya, yang mana membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Lingga misalnya, tingkat kesembuhan diketahui masih berada pada angka 32%, jauh dari angka kesembuhan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Jokowi meminta agar kepala daerah bisa melihat secara detail, sehingga jika dirinya suatu saat ke daerah, kepala daerah setempat bisa menyampaikan perkembangan kasus COVID terkait angka kesembuhan, angka kematian akibat COVID di daerahnya sendiri. Coba kita lihat, Batam, hati-hati, angka kesembuhannya sudah tinggi, paling tinggi tapi masih 90%. Rata-rata nasional sudah 92%. Dan yang paling hati-hati, Lingga. Angka kesembuhan masih di angka 32%. Tolong itu dilihat. Anambas juga masih 54%. Masih jauh dari angka kesembuhan nasional di 92%. Tolong dilihat secara detail. Saya ingin, misalnya suatu saat saya ke Anambas, saya tanya itu betul-betul, Pak Bupati tahu angka kesembuhan berapa, angka kematian berapa, sehingga ngikuti setiap hari. Saya tuh setiap hari ditanya, kalau nasional yang ngerti. Tapi provinsi, kabupaten, dan kota, semua ada catatan saya. Angka-angkanya itu.
Kemudian angka kematian, ini hati-hati, Karimun, ini tinggi, ini hati-hati. Kemungkinan seperti tadi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, yang lansia belum segera disuntik vaksin, sehingga kematiannya tinggi 3,31. Yang lain-lain sudah di bawah nasional. Catatan-catatan seperti ini juga untuk mengingatkan kita semuanya. Kemudian indikator pengendalian pandemi COVID ini apa sih? Ambil yang sebelah kanan saja. Testing, tracing, treatment tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes. Pentingnya yang saya dua tadi betul, testing dan tracing yang kita ini agak lemah. Testing sangat kurang, tracing juga sangat kurang. Ini kalau ini indikator dari WHO. Testingnya kalau baik itu ditulis memadai. Dalam kesempatan tersebut, selaku Kepala Negara, Jokowi menyajikan sejumlah data secara terperinci dan detail mengenai kondisi yang saat ini terjadi di Kepulauan Riau. Berangkat dari data-data itu, pemerintah daerah dapat segera menyusun rencana aksi untuk menangani kekurangan-kekurangan yang mungkin saja terjadi. Dirinya mengatakan sengaja menyajikan data itu demi mengingatkan bahwa ada yang memerlukan perhatian dan ada yang perlu diingatkan. Kalau Pak Gub bisa menurunkan tadi angka-angka yang saya sampaikan tadi, nanti di kuartal kedua bisa lebih dari 7 di sini. Insya Allah bisa. Karena sekarang masih di kuartal pertama masih minus 1,19, betul. Bisa, tapi ini butuh effort kita semuanya. April, Mei, Juni. Karena target nasional kita juga kurang lebih 7. Di sini memiliki tadi peluang-peluang yang dan di kuartal pertama Januari, Februari, Maret tahun ini kita juga masih di minus 0,74%. Tapi sekali lagi saya optimis kalau COVID-nya semua bisa kita tekan, insya Allah 7% itu bukan sesuatu yang mudah dicapai, tapi saya meyakini insya Allah bisa kita. Target itu bisa kita capai. Tapi ya itu. Kepala negara juga meyakini bahwa dengan penanganan dari sisi kesehatan yang benar-benar dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi daerah akan otomatis mengikuti. Namun diperlukan upaya keras dan kerjasama erat antar elemen pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Dirinya meyakini dengan kerja keras maka akan bisa mencapai apa yang ditargetkan. Namun kuncinya Pangdam, Kapolda, Gubernur hingga Pemda kerja keras mengkonsolidasikan bersama-sama. Ya, kita punya data, kita punya hitungan dan kita juga memang harus berusaha. Karena begitu kuartal kedua bisa mencapai itu, kuartal ketiga, kuartal keempat akan lebih mudah. Ini menyangkut psikologis kok. Tapi begitu COVID masih menanjak, waduh jangan berharap angka itu, jangan berharap. Ini tugas kita bersama dan sekali lagi perlu saya ingatkan. Jadi saya ingin mengingatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri yang tadi sudah saya sampaikan minus 1,19%. Ini sektor yang tumbuh itu informasi dan komunikasi, yang terkontraksi itu sektor transportasi dan akomodasi. Ini artinya mungkin ini masuk akomodasi, transportasi masuk ke wisata. Yang perlu saya ingatkan, ini juga sudah mungkin yang ketiga atau yang keempat, mengenai serapan APBD. Ini masih 10,08%. Tolong provinsi, kabupaten, dan kota percepat belanja untuk menggerakkan ekonomi. Saya rasa kerja keras kita semuanya, saya meyakini insya Allah akan bisa mencapai apa yang sudah tadi kita targetkan, tetapi memang kuncinya Pangdam, Kapolda, Gubernur, Pemda,
bekerja bersama-sama, mengkonsolidasikan bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dari Jakarta ke Tanjung Pinang, pesawat terbang di atas angin. Semua Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Suntik vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.